saudara-saudari, berita sukacita bagi kita hari ini adalah Allah kita adalah Allah yang telah dan terus peduli kepada kita. Karena itu kepeduliannya, karena kepeduliannya kita bisa menjalani hidup hingga saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, berita sukacita bagi kita hari ini adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang telah dan terus memedulikan kita. Karena kepeduliannya kita bisa menjalani hidup ini. Karena itu marilah kita peduli terhadap sesama dan alam ciptaan Tuhan. Amin. Kepedulian atau solidaritas kita Bapak Ibu kita dapat buktikan, kita dapat mewujudkan. Apakah melalui doa? Kita berdoa bagi mereka. Kita peduli dengan mereka melalui kata-kata yang menghibur, melalui kata-kata yang memotivasi, memberi solusi, dan bahkan Bapak Ibu melalui tindakan nyata. Berikanlah sebagian apa yang engkau miliki sebagai wujud dari kepedulianmu terhadap mereka, dan bukan mengambil apa yang seharusnya hak mereka. Dan ini yang sering terjadi Bapak Ibu saudara-saudari. Jangankan peduli, yang menjadi hak orang lain pun dia mengambil, dia memikirkan bagaimana cara untuk memiliki. Itu Bapak Ibu saudara-saudari. Kepedulian kita kepada sesama dapat terwujud bila kita menempatkan diri pada posisi sesama kita yang menderita. Tempatkanlah dirimu, posisikanlah dirimu pada posisi mereka. Dalam bahasa Bias berkata, bayar tegel, bayar tegel, bayar tegel, bayar tegel. Ingatlah bagaimana ketika Anda berada dalam posisi itu. Makanya Tuhan ingatkan kepada mereka, ingatlah dahulu juga adalah engkau seorang muda dan engkau telah kupedulikan. Jadi begitu Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengingat bahwa kita juga telah dipedulikan Allah. Kita telah dipedulikan oleh Allah. Karena itu kita harus peduli terhadap orang lain. Tempatkanlah diri pada posisi orang yang menderita. Dengan menempatkan diri pada posisi sesama, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu ingini, apapun yang kamu ingin diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat orang berada dalam penderitaan, tempatkanlah diri di situ. Bagaimana kalau saya ada dalam posisinya ini? Bagaimana kalau saya menderita seperti penderitaan itu? Apa yang saya inginkan diperbuat orang kepada saya? Ketika kita menempatkan diri di situ, maka kita bisa melakukan sesuatu kepada orang yang menderita dengan tepat. Misalnya yang lain Bapak Ibu, ketika orang berada dalam duka, tempatkanlah diri Anda. Bagaimana kalau saya juga mengalami duka yang sama dengan
lakukan Bapak Ibu, saudara sekalian. Ada banyak hal. Dan memang kalau kita melihat pada saat ini, kepedulian ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Kepedulian sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, kepedulian ini bukan hanya kita lihat di dunia nyata, dunia maya pun kita melihat banyak sekali orang yang mau dipedulikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarganya, tetapi melalui dunia maya bisa kita melihat apakah curhatan hati dan yang lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda orang yang mau dipedulikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini Tuhan kita memanggil kita agar kita memiliki rasa solidaritas atau kepedulian terhadap sesama, karena Allah kita adalah Allah yang peduli kepada manusia dan alam ciptaannya. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, ingatlah selalu bagaimana Allah peduli kepada kita, dan tempatkanlah diri pada posisi sesama yang menderita, sehingga tergerak hati untuk mewujudkan kepedulian atau solidaritas terhadap sesama. Sekali lagi, ingatlah selalu bagaimana Allah peduli kepada kita, dan tempatkanlah diri pada posisi sesama yang menderita, sehingga tergeraklah hati untuk mewujudkan kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati kita.